Oke, jadi di pertemuan kali ini Kak akan lanjutin sedikit dari yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu tuh kita udah bahas sampai perulangan for. Nah, jadi di pertemuan kali ini Kak akan bahas, ini udah kelihatan ya share screen-nya di tampilan Dev C++-nya? Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, jadi di sini Kak bakal lanjutin untuk jelasin perulangan while. Nah, tapi nanti sebelum Kak lanjut, Kak bakal jelasin dulu terkait array ya. Jadi karena supaya lebih mudah nanti Kak jelasin perbedaan antara perulangan for sama while itu, Kak bakal jelasin sedikit tentang array dulu gitu. Nah, jadi ini Kak buat catatan aja dulu ya, belajar array. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu array, Kak demonstrasiin aja pakai pen gini ya. Jadi ini kelihatan pen ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, aman berarti ya. Oke, jadi array itu dia kalau dimisalkan itu dia kayak laci lah modelnya. Ya, kita ibaratkan laci. Jadi di locker lah ya, locker. Jadi locker itu dia biasanya punya slot ya per masing-masing pintu locker itu. Ya, jadi kita buat semisal kayak gini. Maaf kalau kurang rapi ya. Oke, ini yang terakhir. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini ada 6 locker lah anggap ya. Jadi ini total kapasitas array-nya itu ada 6 gitu. Ya anggap array locker gitu ya. Ini gangguin jelek ya. Pakai mouse soalnya. Locker kapasitasnya itu 6. Nah, ini sama kalau di code tuh kayak gini dia. Nah, jadi setiap locker itu kita bisa isikan nilai sesuai tipe data yang kita definisikan sebelumnya. Misal integer locker gitu. Jadi array-nya ini nanti isinya itu sebuah bilangan integer gitu. Bilangan bulat gitu dari 1 sampai 10 atau minus ke bawah lah gitu. Misal di sini 2, ini bebas nih, kita bisa masukin nilai berapa aja di setiap locker gitu. Mirip lah, ini kayak nomor lockernya, terus ini isi lockernya gitu. Ini 5, ini 7, ini 6 gitu misalnya. Nah, ini untuk konsepnya. Nah, ini Kak langsung lanjut aja ke code-nya supaya kalian lebih ada gambarannya. Nah, jadi kalau diibaratkan, ini Kak buat dulu code-nya. Nah, misal kita ingin menjumlahkan nilai mahasiswa yang ada di kelas. Nah, anggap kasusnya kita punya sebuah kelas ya. Di kelas itu ada siswa 1, itu nilainya 90. Siswa 2, itu nilainya 80. Siswa 3, itu nilainya 85 gitu misalnya. Siswa 4, itu nilainya 75. Kita buat sampai 5 aja. Siswa 5 itu nilainya 60 gitu misalnya. Jangan lupa isi tipe datanya, ini integer. Nah, ini di copy sebenarnya sih. Integer, oops. Integer. Nah, jadi ini kita udah punya 5 variabel nih. Yang sama, tipe datanya integer gitu, tapi beda dia variabelnya. Nah, kita diminta untuk jumlahin total dari nilai mahasiswa yang ada di kelas. Nih, anggap siswa 1, 2, 3, sampai 5 ini ada di dalam satu kelas gitu. Nah, kita diminta jumlahin nih. Nah, kita tampung hasil penjumlahannya misalnya integer hasil nilai di kelas. Di kelas gitu misalnya. Nah, ini kita belum tahu nih, kita jumlahin dulu. Nah, kita tampung dia di hasil nilai di kelas itu sama dengan siswa 1 ditambah siswa 2 ditambah siswa 3 ditambah siswa 4 ditambah siswa 5. Nah, ya kayak gitu ya. Habis itu kita print nilainya. Printf, sorry. Keinget Python nih.
total nilai di kelas. Nah, gitu misalnya gitu ini ya. Jangan lupa dikasih persen I-nya, kemudian hasil nilai di kelas. Nah, kayak gitu ya. Titik koma jangan lupa. Nah, ini kita coba run, harusnya sih nggak error. Oh, sorry, belum di save ya. Iya, ya, ingat di save dulu ya. Di save as, desktop, itu UTS kemarin. Jangan lupa filenya .c ya. Karena kita pakai bahasa C, ini apa ya, belajar array gitu. Belajar array. Nah, kita compile sekarang. Ups, ada error. Nilai di kelas. Ada salah nulis variabel. Ada tipe Kak di ini. Sorry. Nilai. Oke, ini Kak ngantuk juga nih. Oke, ini totalnya ya. Ini sih kayaknya kalau dihitung udah benar nih. Ini kelihatan ya CMD-nya Kak ya, terminalnya. Kelihatan ya. Nah, Kelihatan. ini misal kayak gini ya kasusnya. Ini sebenarnya kita bisa buat jadi satu variabel aja yang namanya array gitu. Ini sebenarnya mereka sama nih, integer semua nih. Ini kita bisa gabung jadi satu kayak di gininya itu. Nah, jadi kita bisa buat kayak gini dia. Jadi dia cuma satu aja jadinya. Ini yang kayak gini nih. Kita coba buat ya di apa namanya di programnya. Jadi kita nggak perlu definisiin satu-satu gini. Ya kalau misalnya ini cuma 5, kalau misalnya siswanya 600 gitu, ya kan capek gitu ngedefinisiin satu-satu kayak gini. Nah, kita bisa pakai array di sini. Pertama kita deklarasiin dulu kalau mau di bahasa C, kalau mau deklarasiin array itu harus tahu batasnya gitu. Nah, jadi kita buat dulu variabel konstan ya, namanya variabel konstan tuh dia nilainya nggak berubah gitu. Kita define dulu misal apa namanya kapasitas kelas gitu misalnya. Kapasitasnya 5 aja deh, biar nggak banyak kali nanti bingung kalian. Jadi kita deklarasiin dulu variabel yang namanya kapasitas kelas sebesar 5. Nah, kita buat array-nya tipe integer. Ya, ini tipe apa namanya? Ini bahasa C lagi deh. Mau ganti C++ boleh sih. Cuma Kak udah sebelumnya Kak udah pakai bahasa C. Jadi Kak lanjutin pakai C aja ya. Oke, terus lanjut tipe datanya tadi apa ya? Integer, namanya misal siswa gitu ya. Nama array-nya siswa nih. Nah, jadi tanda kurung siku di sini nih berarti kapasitas array-nya berapa nih yang ada di sini. Jadi siswanya nih dia bisa nampung berapa variabel gitu misalnya. Di sini karena kita udah buat sebelumnya variabel namanya kapasitas kelas, jadi siswanya ini array siswanya ini sesuai dengan kapasitas yang kita udah buat itu. Nah, jadi gini, kapasitas kelas itu. Jadi nanti array-nya itu dia bisa muat 5 variabel gitu. Ya, jadi satu line kayak gini dia bisa muat 5 kayak gini gitu. Ya, karena pertama variabelnya sama. Nah, ini kita bisa hapus nih. Nah, ini kita bisa assign kayak gini. Kita hapus aja dulu. Nah, cara nunjuknya array itu dia dimulai dari 0. Ini Kak hapus dulu nih Kak ini aja. Tadi ada 5 langsung 1 2 5. Nah, ada 5 kayak gini. Nah, array itu dia mulainya dari indeks ke 0. Jadi ini locker ke 0, slot 0 gitu. Ini slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Nah, jadi jumlahnya ada 5 slot ya. Dia mulai ngitungnya dari 0 kalau array itu. Jadi di sini kalau kita mau assign nilainya, kita bisa kasih kayak gini. Siswa dengan indeks ke 0, ya, itu nilainya 90. Nah, kayak gini. Siswa dengan indeks ke 1
itu nilainya 80 gitu misalnya. Siswa dengan indeks kedua, itu yang komen di grup Pronity-nya udah join ya? Ini Kak close aja dah dulu WhatsApp. Ntar Kak close dulu WhatsApp-nya biar gak ganggu. Oke. Terus lanjut, siswa indeks kedua itu 75, ini bisa di asal sih. Siswa indeks ketiga itu nilainya 60, terus siswa indeks keempat itu nilainya 45 lah. Nah, jadi ini kita bisa assign nilainya kayak gini gitu. Jadi nanti semua nilainya ini ketampung di variabel yang satu ini gitu. Dia udah include di sini. Jadi untuk jumlahnya kita tinggal copy ini aja. Ini ditambah. Ini bisa di-copy. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini indeks 1, ini indeks 2, indeks 3. Indeks itu urutannya deh ya. Kalau misalnya bingung apa sih indeks gitu. Jadi yang di sini nih indeks itu urutannya. Jadi urutan slotnya ini. Nah, jadi kodenya yang tadi itu mana itu ya? Nah, jadi yang ini nih, dia yang pertama ini di slot 1 nilainya 90, di slot 2 80, di slot 3 75, di slot 4 itu 60, di slot 5 itu 45. Kita buat gini aja ya supaya ngerti juga. Di slot 1 tadi slot 1 90, di slot 2 tadi 80 kalau nggak salah. Ya, 80 ya. Di slot 3 itu 75, di slot 4 itu 60, di slot 4 itu 45. Nah, kalau nggak salah gini tadi. Oh ya. Nah, jadi sama dia kayak gitu. Jadi dia ke samping itu ya. Kalau array ini visualisasi aja sih. Tapi nanti waktu di aslinya di komputer nggak kayak gini. Jadi kayak gini dia. Di slot 1 itu nilainya 90. Di slot itu bisa di mute ya. Yang gini. Bisa tolong di mute ya. Jadi di slot 2 itu nilainya 75, di slot 3 itu nilainya 60, dan di slot keempat itu nilainya 45. Ini tadi kayaknya Kak salah deh bilangnya. Jadi di slot 1 itu nilai 80, ini sama sih urutan 2 dia, tapi indeksnya 1 gitu. Ya, kita mulainya hitung dari 0 aja deh nanti. Jadi ini slot 0, slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 itu. Jadi di dalam slot itu dia ada nilai gitu, dia assign nilai. Nah, kayak gitulah di sini array. Nah, ini coba kalau di run kayaknya sudah benar sih, nggak ada typo. Coba kita run. Nah, hasilnya dia gini ya. Ini sih kayaknya benar nih. Ya, coba dijumlah-jumlah nih, mau dia 350 gitu. Nah, jadi sama kayak tadi, cuma bedanya di sini kita nggak banyak gitu kayak tadi ngedefinisiin gitu. Siswa 1, siswa 2, siswa 3 gitu. Dan ini kalau adik-adik lihat, ini kita bisa pakai perulangan nih. Karena kita di sini melakukan sesuatu yang berulang-ulang gitu. Ya kan? Ini bayangin kalau misalnya 1000 nanti. Ya kan? Kita definisiinnya 1000 kali gitu ke bawah kan. Ini bisa kita kasih perulangan di sini untuk assign nilainya ke dalam array-nya gitu. Kita pakai for. Ya, for i sama dengan 0. Ya, kita mulai cacahnya dari 0. Karena batas array-nya 5, ya, jadi kita berhentikan perulangannya sebanyak 5 sampai 5 kali perulangan gitu. Sampai 5 kali iterasi gitu. Jadi i kurang dari 5, i plus plus. Nah, jadi selama perulangan, ini kita hapus saja. Selama perulangan kita assign nilai aja deh. Jadi nanti kita yang assign nilainya, printf, misal apa ya, masukkan nilai mahasiswa indeks, nilai siswa ya, nilai siswa indeks ke, nah ini indeks ke 0, 1, 2, 3 itu kita bisa kasih i gini. Jadi nanti kita print i-nya itu i yang keberapa.
Terus di bawahnya kita buat scanf-nya untuk masukin input kita, %i. Sorry, ini array-nya ya. Jadi kalau mau ngesign nilai ke array itu sama dia kayak input, cuma bedanya di sini si kurung sikunya. Itu kurung sikunya berdasarkan nilai i-nya. Ya, jadi berdasarkan iterasi i-nya yang keberapa gitu. Misal yang pertama kan i-nya 0 tuh. Jadi kita ngesign nilai ke indeks array siswa ke 0 gitu. Jadi yang indeksnya 0 dulu, habis itu lanjut i-nya ditambah lagi. Jadi di sini i-nya 1, habis itu kita input ke indeks 1 dari array siswa, gitu seterusnya sampai 5 kali iterasi gitu. Ya, ini kita coba dulu. Oh ya, ini kita biarin aja. Nanti hasilnya harusnya sama. Sorry, kita belum deklarasiin variabel i-nya. Terus ingat ya, dideklarasiin juga i-nya. Nah, gitu error ya. Kita coba run. Oke, sorry, titik koma lupa lagi. Oke, itu ya titik koma juga. Habis itu, oke. Nah, jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Oh, aduh, jelek ya. Ini Kak kasih titik 2 aja deh di sini. Titik 2 spasi. Kita coba run lagi. Nah, jadi kurang lebih kayak gini lah. Jadi indeks ke 0 kita isi nilainya tadi berapa? 90. Terus indeks ke 1 nilainya 80. Indeks kedua nilainya 75. Nah, ini kan enak nih ngesainnya. Indeks ketiga nilainya 60. Indeks keempat nilainya 45 gitu misalnya. Nah, langsung keluar nih totalnya 350. Tuh kan. Jadi kita bisa langsung juga ngesain nilainya di sini gitu. Jadi nggak perlu di kodenya gitu. Ya, jadi lebih simpel sih ya. Nah, ini si array. Jadi dia nyimpen setiap indeks itu dia bisa nyimpen nilai sesuai dengan tipe data yang kita udah definisiin gitu. Nah, di sini kan integer ya. Jadi nanti kita bisa buat array yang nampung bilangan integer gitu kayak ini nih. Jadi 60, 45 itu kan bilangan integer. Bisa juga sih selain integer, misal karakter gitu. Huruf dan lain lah gitu, simbol float juga bisa gitu. Ya, itu nanti adik-adik coba ya. Ini Kak kasih tahu konsepnya aja. Jadi array kayak gini. Nah, sekarang Kak lanjut nih ke pembahasan for sama while-nya. Gimana sih bedainnya sekarang ya? Ini mana yang bisa tak hapus ya? Ini tak hapus ya. Ini for-nya tak biarin aja buat ngesain nilai. Ini Kak kasih komentar aja untuk assign nilai pada variable. Oh iya, nih Kak save aja ya, biar kalian ada gini nanti. Oke. Nanti buat yang baru aja dah. Oke, ini Kak save. Nah, kita buat yang baru aja sekarang. New file, project, save dulu ya. Udah mau selesai nih ya. Oke, wow. Oke, Kak langsung aja ya lanjut. Ini di copy paste aja dah. Copy paste ke while. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu bedanya while sama for. Nah, di sini kalau for itu kita harus sudah tahu sampai berapa kali kita bakal ngulang. Misalnya di kelas nih ya, kita bakal ngitung berapa banyak berapa banyak siswa yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Kita harus cek itu dari misalnya siswa 1, siswa 2, siswa 3 gitu sampai siswa terakhir, itu kita hitung berapa yang perempuan, berapa yang laki gitu. Nah, itu kita pakai for. Sedangkan kalau while itu misal kita disuruh ngecek apakah ada siswa yang berjenis kelamin perempuan di kelas gitu. Apakah ada siswa yang berjenis kelamin perempuan di kelas. Nah, itu ketika kita cek di array gitu misalnya, ini kita hapus aja dah, kita buat yang baru. Ini bisa dihapus nggak ya? Biar nak buat yang baru. Oh, ini bisa dihapus kayak ini. Oke, kita hapus aja dulu. Nah, misal kita anggap kalau cowok itu dia integer 1. Kalau cewek itu integer
integer 2 gitu misalnya. Ini 1, ini 1, ini 2. Nah ya, jadi kita buat perumpamaan 1 itu cowok, 2 itu cewek. Nah jadi kalau perulangan for itu, misal kita disuruh ngitung berapa banyak perempuan yang ada di kelas gitu. Nah kita cek nih satu-satu, mulai dari sini kita cek dulu, kita loncat ke sini perulangan 1, dicek, oh ternyata ini laki-laki, lanjut, dicek yang ke array kedua, indeks ke berikutnya, indeks ke satunya, oh ini perempuan gitu. Nah ini dihitung 1 ini, I plus 1 gitu misalnya. Jadi perempuan ini kehitung 1, terus dicek, oh ini ternyata laki-laki, dicek lagi, ditambah lagi 1, sekarang jumlahnya jadi 2. Sorry ini cowok, sorry. Sorry. Lanjut ya. Nah lagi lanjut, dicek, terus berikutnya, nah ini cewek ketemu lagi, kita di plus lagi ya. Nah, jadi total perempuan di kelas ada 2 orang gitu. Nah, ini cocoknya pakai perulangan for gitu, karena kita akan ngecek sampai belakang gitu, sampai habis itu. Ya, kita harus sudah tahu juga berapa besaran array-nya gitu, supaya kita bisa definisikan nanti ketika kita mau pakai for-nya gitu. Jadi harus tahu juga kapasitas array-nya nanti berapa gitu. Kalau untuk while, ini nggak bisa di zoom ya. Kecil banget dia gininya, penghapusnya ini. Oke, jadi kalau untuk while, misal kita disuruh ngecek nih, apakah ada perempuan di kelas. Nah, jadi pertama dia ngecek dulu ke sini. Nah, ini ketemu cowok, bukan. Lanjut ke sini. Nah, ketemu nih cewek nih. Nah, kalau udah ketemu cewek, perulangannya berhenti. Jadi yang di belakang ini nggak dieksekusi gitu. Jadi yang dieksekusi itu yang di depannya aja gitu. Nyampe ketemu aja satu perempuan itu perulangannya langsung berhenti gitu. Nah itu bedanya sebenarnya for sama while gitu. Jadi kalau while itu kita nggak tahu gitu sampai kapan perulangannya berhenti gitu. Jadi lebih baik kita pakai while gitu. Jadi sampai suatu kondisi terpenuhi maka perulangannya itu bakal selesai gitu. Nah itu sih bedanya perulangan for sama while. Nah sekarang kita coba demoin di programnya ya. Kita coba dulu untuk perulangan for-nya. Misal kita nyoba ngitung jumlah jumlah siswa yang perempuan berapa, yang laki berapa gitu ya. Kita disuruh ngitung banyaknya berapa gitu. Contoh perulangan. Aduh ini sambil kejar waktu ya. Ini semoga nggak tiba-tiba live nih. Nah ini kita harus sudah tahu berapa kali kita bakal ngulang ya. Di sini kita bakal ngulang 5 kali. Jadi sama kayak yang di atasnya. Copy aja deh. Nah, jadi di dalam perulangan itu kita bakal cek nih. Misal nanti kita inputnya 1, 2 gitu aja. Nah, jadi kita cek kalau misalnya indeks array i-nya itu yang ada di perulangan pertama ini itu sama dengan 1, itu berarti cowok. Kita bakal tampung di jumlah banyak cowok gitu aja. Kita buat variabel baru nanti yang namanya banyak cowok gitu ya. Itu kita tambah dia. Jadi pertama kita deklarasiin dulu nih di luar integer banyak cowok terus banyak cewek. Nah kita udah deklarasiin ya. Jadi nah ketika dia ketemu di cek nih di array siswa indeks ke 0 gitu misalnya, itu sama dengan 1 berarti cowok, variabel cowoknya ini ditambah sebanyak 1 gitu. Atau jangan dari sini, saya nggak bingung kalian. Kita buat di sini lah, integer banyak cowok itu kita definisikan $. Dulu deh. Jadi belum tahu nih, masih kosong nih. Terus integer banyak cewek itu kita kasih kita kasih 0 juga. Nah, jadi masih 0 nih. Kalau dicek misalnya di 1 itu ada 1 gitu. Ini nanti bertambah dia. Jadi ditambah-tambah gitu. Nah, kemudian if ini kita copy bisa lah.
Nah, kalau misalnya 2 itu berarti cewek ya. Jadi di sini banyak ceweknya yang ditambah. Banyak cewek ditambah. Terus di akhir kita bakal print ya. If ini kita kasih kondisi supaya nggak 2 atau 1 nanti hasilnya. If ya boleh sih langsung di print f total perempuan di kelas sama dengan ini kita bisa langsung assign nilai banyak ceweknya ya. Banyak. Ternyata bisa kasih tahu ya lagi berapa menit ya? Lagi 3 menit kurang. Aduh, ngebut ya. Kakak nggak mikir bakal lama gini? Total laki-laki di kelas banyak cowok. Oke, kita coba run, harusnya nggak ada error ya, kayaknya nggak ada error ya. Oke, jalan programnya. Ups, ini sorry salah. Nah, ini misalnya yang pertama itu cowok, kedua cewek, 3 cowok. Aduh, lupa, sorry lupa tak isi gini. Backslash n. Kita coba ulang lagi. 1, 2, 1, 2, 2. Nah, jadi banyak cowoknya ada 2, banyak ceweknya ada 3 ya. Jadi anggap aja yang satu ini cowok, yang 2 ini cewek gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gini, kita pakai perulangan for. Karena kita bakal ngecek dari indeks 1 sampai terakhir gitu. Nah, yang while sekarang, ini mungkin bisa ganti room dulu ya, Triarta ya. Sebelum lanjut ke while. Boleh Kak. Oke, ini contoh untuk for. Ini Kak pisah aja dah code-nya. For sama while-nya. Saya nggak nyambung. Ini nanti di rename aja deh. For. Nah, sekarang untuk kasus di while ini, kita bakal ngecek gitu. Apakah ada perempuan di kelas gitu. Nah, kita cek nih. Bentar dulu. Ini dihapus aja dulu. For ini dihapus. Nah, untuk while itu, kita deklarasiin ini kayak gini sintaksnya. Jadi, while tuh bahasa terjemahannya ketika terus selama terus sementara ya. Jadi selama kondisinya itu terpenuhi gitu ya, itu dia bakal terus ngulang gitu. Jadi selama kondisinya itu terpenuhi, misal kita kan bakal ngecek apakah ada cewek atau enggak di kelas gitu. Jadi kan ini Kak kasih ilustrasinya aja lagi. Jadi kan kita disuruh ngecek apakah ada apa ada cewek di dalam kelas gitu. Jadi nanti kalau ketemu aja satu cewek di kelas, itu berarti ada di kelas itu cewek gitu. Jadi nggak perlu kita ngecek lagi ke belakang gitu. Kita nggak perlu ngecek lagi setelah cewek ini ada nggak lagi cewek berikutnya, itu kita nggak perlu gitu. Jadi kita cukup sekali aja, kalau ketemu aja cewek, ketemu aja satu cewek ya, itu langsung berhenti perulangannya di sini gitu. Jadi dia nggak lanjut ngulang sampai ke belakang gitu. Jadi kayak gitu untuk perulangan while. Nah, sekarang kita coba buat langsung di kodenya kayak gimana gitu ya. Jadi kita perlu cek nih. Jadi di dalam while itu, di dalam perulangan while itu sebenarnya ada pengecekan gitu. Jadi kita cek apakah siswa indeks ke I itu sama dengan 2 ya. Apakah dia cewek gitu. Dan kita harus tentuin juga batasnya. Nah, ini ada operator logika nih di sini. Logika kalau nggak salah. Jadi ini dan, ini artinya dan ya. Ada juga or ya, atau gitu ya, tapi kita pakai dan di sini. Atau sih juga ya. Atau dan ya. Ya, dan sih ya. Dan kalau misalnya
enggak sih, or ini ya. Atau kalau misalnya dia udah sampai batas ya, jadi kita kan harus tahu juga batasnya nih, nanti kita bakal ngecek sampai ke belakang gitu. Semisal ternyata semuanya ini cowok gitu, nggak ada cewek ya. Jadi nanti kita bakal stop juga perulangannya gitu, supaya nggak lewat nanti. Nanti kalau misalnya nggak ada cewek, nanti lewat perulangannya gitu. Maka kita kasih batasnya sebanyak jumlah dari array-nya ini gitu. Jumlahnya kan 5. Jadi kita batasin dulu gitu. Nah, ini kita kasih batasnya itu ketika I itu tidak sama dengan 5 gitu lah ya. Atau I kurang dari 5. Tadi kan kurang dari 5. Nah, I-nya kita harus deklarasiin dulu berapa nilainya. Kita harus assign dulu nilainya misal 0 gitu. Nah, jadi di sini kita kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya dia belum ketemu itu kita tambah dia I-nya, kita plus I-nya. Ya, jadi kita tambah, misal dicek nih di indeks I ke 0 ya, I-nya kan 0 nih di sini. Dicek apakah siswa indeks, apakah di array siswa indeks ke 0 itu perempuan ya. Kalau misalnya enggak, lagi ditambah I-nya, lagi dia ngulang. Apakah di array siswa indeks ke 1 ya, karena I-nya udah ditambah ya tadi, I-nya 1 itu sama dengan 2. Kalau enggak, lagi lanjut dia gitu. Kalau tidak perempuan, lanjut lagi dia. Nah, kalau misalnya perempuan, udah berarti selesai dia gininya, perulangannya berhenti gitu. Jadi dia bakal ngulang sesuai kondisi yang kita inputkan lah gitu. Jadi dicek gitu dia sih. Jadi ini kayak pengkondisian yang ada iterasinya gitu sih dibilang. Gimana sih ya? Ya, jadi intinya gitu, dia bakal ngecek ada nggak gitu perempuan di kelasnya gitu. Nah, ini untuk ngecek perulangannya udah selesai atau enggak, kita bisa kasih notif mungkin ya. Berhenti. Ntar cek lagi. Kalau misalnya I itu nggak 2, lanjut. Kalau I-nya masih kurang dari 5, lanjut. Oke, ini benar dah nih kayak. Coba Kak print. Oke, belum dikasih nama, sorry. Kelas ketiga, ini while array. Nah, ini kita assign dulu nilainya. 1, ada cewek. Tuh, 1. Oh, sorry. Ini kok masih yang ini ya kerannya? Itu 1, 2, 1, 1. Kok malah yang keran yang ini ya? Coba kita close dulu. Satu, dua, satu. Kok yang keren yang ini ya? Dulu, Kak coba save dulu. Kak buka ulang, Pak. Devc-nya. Konyol kali ya. Apa saja dah. Oke. Satu, dua, satu. Nah, perulangan berhenti. Oh, sorry, kita belum kasih tahu ya, dia berhentinya di mana gitu. Nah, kita bisa print indeksnya. Ini harusnya dia berhentinya di 2 sih ya. Nah, ini kita tampung nilai indeksnya nanti gitu. Tadi kenapa itu ya, kok runnya yang sebelumnya gitu. Nah, kita buat tampung nih indeksnya, posisi siswa, ini sambungnya sorry, posisi siswa
perempuan. Itu sama dengan I. Nah, ini kita kasih kondisi di dalamnya. Kalau misalnya siswa indeks ke I itu sama dengan 2, ya berarti cewek, itu kita assign nilainya di sini. Kalau enggak, dia lanjut aja gitu ngulang, nambah I-nya gitu. Ya, nah di sini kita print nih, print F posisi siswa perempuan pertama. Ya, jadi yang pertama kali ditemuin dia di indeks keberapa itu kita print. Print I posisi siswa perempuan. Ini typo nanti lagi. Titik koma. Oke, coba kita run. Oh, sorry, ini kita belum deklarasiin lagi. In posisi perempuan ini kita copy aja. Nah, kita deklarasiin dulu variabelnya yang mau kita pakai ya. Nah, coba kita run lagi. 1, 1, 2. Nah, ini harusnya dia di indeks kedua ya, di posisi kedua. Nah ya, indeks kedua, sorry. Ini lupa di backslash n. Oke, kaca lagi. 1, 1, 2, 2, 1. Nah, ikut juga ya. Oke, ini harus di break nih berarti ketika udah ketemu harusnya udah selesai ya. Nah, ini perulangannya nggak jalan nih. Ketika I tidak sama dengan 2. Ini dikasih break nih di sini. Break. Jadi ketika udah. Halo, kenapa dek? Nggak jelas ya suaranya. Halo? Jelas Kak. Oh, jelas. Jelas Kak, tadi aja. Jelas. Oke, jadi harus di break ya. Sorry. 1, 1, 1, 2. Ini harusnya di indeks 3, 2. Nah ya, jadi nanti ketika dia udah sampai di indeks ketiga, dia di break gitu. Jadi keluar dari perulangan. Ini udah nggak dicek lagi gitu. Misal coba Kak ganti lagi ya. Jadi dia di posisi kedua, misal 1, 2, 1, 1, 2 gitu. Nah ya, dia ada di indeks ke-1, habis itu di break, keluar, ini nggak usah di run lagi gitu. Perulangan berhenti. Nah jadi kayak gitu untuk while ya, bedanya sama for. Ya jadi sampai suatu kondisi terpenuhi, habis itu kalau misalnya gimana ya, kondisinya tuh udah ketemu, dia keluar dari perulangan gitu. Itu sih kalau untuk bedanya. Ini mungkin nanti source code-nya Kak kirim di drive ya. Nanti drive-nya itu link-nya tak kasih di deskripsi grup Ganesha Pronity-nya itu ada di sana. Nanti Kak share di sana, adik-adik bisa cek nanti dan bisa download ya. Ntar dulu Kak coba cek, kok kayak ada yang aneh ya. Oh ya bener ya. Ya jadi kayak gitu untuk perulangan while. Ya adik-adik ada yang mau ditanya nggak di sini? Atau tadi kecepatan Kak jelasinnya? Halo? Lumayan agak cepat Kak. Lumayan agak cepet ya. Gini soalnya dek, materinya ini ya yang adik dapat sekarang nih ya, sama yang kemarin, yang minggu lalu itu harusnya 2 semester adik tempuh. Jadi adik harusnya nempuh 1 tahun gitu. Ini adik cuma tempuh dalam waktu 2 minggu gitu kan. Kak juga berusaha gini untuk mangkas gitu selama 2 tahun. Kali Kak. Iya, makanya Kak buru-buru bahasnya jadinya. Karena ini materi harusnya algoritma dulu adik belajar, habis itu struktur data dan pemrograman. Itu harusnya minimal 1 tahun lah, biar gini. Ini Kak jelasinnya dalam waktu 2 minggu gitu kan, berasa bobotnya kayak gimana gitu, di press gitulah, dikompres gitu. Makanya Kak juga gini ke adik-adik, jadi jangan terlalu memfokuskan ke nih
kaknya bisa bantu gitu. Kak juga masih mahasiswa sih sebenarnya. Sebenarnya nggak cocok sih kak ngajar kayak gini. Kayak ngasih tahu adik-adik ini. Soalnya kak masih S1 aja belum gitu loh. Tamat aja belum gitu. Harusnya ngajar S1 tuh S2 gitu minimal. Makanya kak di sini bantu sebisanya kak aja gitu. Jadi kak tunjukin langsung gininya apa namanya? Poin-poinnya gitu dari 1 tahun kak belajar itu sebenarnya poin-poinnya tuh kayak gini dia. Dasar-dasarnya tuh. Nanti untuk selanjutnya itu adik-adik sendiri yang ngembangin sebenarnya. Jadi makanya ada mungkin, aduh itu apa ya kak ya gitu, kok cepat kali jelasinnya itu apa sih gitu. Ya ini supaya adik-adik dapat aja duluan. Jadi nanti adik coba-coba terka gitu, coba-coba lagi, balik lagi ke adik sendiri. Ya karena kak di sini ya cuma bisa bantu nunjukin demonya ini aja gitu. Tapi intinya poin-poinnya kayak gini gitu. Makanya ya lumayan sih nih. Ya bener nih, harusnya 2 mata kuliah nih. Struktur data dan algoritma pemrograman itu beda tuh mata kuliahnya itu 2. Itu biasanya mata kuliah tuh di semester 1, misal yang mata kuliah berikutnya yang struktur data tuh di semester 2 gitu. Jadi 2 semester sebenarnya nih materinya gitu. Ya kalau dikalkulasiin sih 6 bulan ya 1 tahun ini. Ini materi 1 tahun adik tempuh cuma 2 kali pertemuan gitu. Ya kan berasa gitu. Nah ini abis ini bakal dilanjutin ke Kak Triarta sama Kak Jepri ya bahas HTML sama CSS kalau nggak salah. Nah itu mata kuliah semester 3 lah gitu. Jadi adik sekarang udah dapat duluan gitu. Baru semester 1 udah dapat semester 3 ya. GG sih. Ya tapi kayak gitu sih. Nanti adik-adik coba lagi di rumah. Ya ini cuma pengantar aja sih sebenarnya. Tapi ya nanti Kak share juga code-nya supaya adik-adik bisa coba-coba nanti edit-edit itu. Itu aja sih dari Kak. Oke, mungkin bisa lanjut ke Triarta ya untuk gininya materi selanjutnya. Halo, halo. Halo, halo. Tadi suaranya Kak kedengeran ya? Putus pas terakhir Kak. Oh, tadi ada gini. Kayaknya kabelnya kesenggol tadi. Nyampe di mana tadi dengarnya Triarta? Pas gimana ya? Ya itulah intinya adik-adik nanti coba-coba lagi kodenya. Nah ini mungkin sekarang Kak Triarta bisa lanjutin ya untuk materi pemrograman webnya nih. Adik-adik udah masuk pemrograman web nih, udah beda lagi sekarang nih. Yang sebelumnya tuh pemrograman gini lah, apa namanya, basic lah. Nah sekarang udah masuk pemrograman web nih. Semoga gini ya diterima aja gitu, biar duluan dapat materi itu lebih bagus lah gitu. Ya mungkin itu ternyata. Ini Kak banyak kali ngambil waktu ya. Ya nggak apa Kak. Kak tadi niatnya gini loh Dek. Yang sesi pertama tuh maunya Kak abisin tuh. Terus sesi kedua nih Kak Jepri, sesi kedua nih Kak Triarta, sesi terakhir Kak Jepri gitu. Ini Kak hambat gininya. Sesinya Kak Triarta nih jadinya. Iya ya, mungkin bisa dilanjutin ya Triarta. Oke Kak. Oke. Kak mute ya. Oke Kak. Oh, aku mau nanya gini, apa? Udah semua install gini ya? Apa namanya? Yang disuruh kemarin tuh. Sudah, Pak, sudah. Oke, mantap. Masih kuat gak nampung gini nih materinya nih? Masih aja. Masih. Oke, siap. Berarti langsung masuk ya materi ya. Oke, jadi sebelum masuk ke praktek ngoding nanti, jadi aku mau jelasin dikit apa sih HTML itu gitu. Secara singkat aja gitu. Jadi kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Oke. Jadi sebelumnya udah ada yang gini nggak? Udah ada yang pernah searching atau nyoba HTML nggak? Saya Kak pernah. Oh, ya yang belum aku jelasin ya. Jadi HTML itu kependekan dari Hypertext Markup Language gitu. Jadi yang sebelumnya Kak Yuda jelasin itu kan pemrograman gitu. Yang ini bahasa markup gitu. Khusus sebenarnya bisa dibilang untuk dasar untuk membuat website gitu. Kerangkanya gitu. Jadi HTML ini yaitu bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web gitu.
Jadi kalau misal kalian ingin fokus ke bidang fokus ke web programming gitu, kalian wajib tahu nih HTML ini, karena ini dasarnya gitu. Nah, si HTML ini tadi kayak kerangka gitu. Jadi HTML ini menyusun sebuah halaman web jadi menjadi sebagaimana yang kita lihat pada browser gitu. Kalau kalian pernah buka situs YouTube gitu atau Facebook yang di web itu dibikin dasarnya itu dari HTML gitu. Nah, kalau di HTML itu kan ada gini ya. Kalau misal buat web itu nggak cuma HTML aja gitu. Ada yang namanya CSS gitu. Nanti CSS akan dijelasin sama Kak Jeffrey. Terus yang JavaScript mungkin nanti kalau sempat atau pertemuan berikutnya gitu. Jadi aku mau sharing tentang HTML aja dulu. Oke, jadi yang seperti yang aku jelasin tadi, HTML itu bukan bahasa pemrograman gitu. Kalau di HTML itu nggak ada yang nggak ada pengulangan, nggak ada while kayak gitu, nggak ada, cuma tag atau tag HTML aja gitu. Jadi, nah HTML itu pertama kali dibuat itu tahun 1989 gitu, oleh kakek Tim Berners-Lee ini. Kalau kalian searching di internet tuh, kakek ini banyak ya gini ya jasanya. Dia yang bikin HTTP itu, kalau kalian tahu, Hypertext Transfer Protocol gitu. Dia juga yang bikin HTML. Dia juga yang bikin www itu. Kalau misal kalian buka di Chrome itu, misal kayak kalian ngetik web itu pasti ada www itu. Kepanjangannya World Wide Web gitu ya, kayak gitu dah. Ya, dan kakek ini juga yang pertama kali bikin web browser gitu, web server sama web page gitu. Nah, selanjutnya sekarang itu yang HTML itu yang terbaru itu HTML versi kelima yang dirilis tahun 2008. Jadi udah banyak versi dari HTML. Ini ada link kalau kalian mau mau baca-baca itu sejarah perkembangan HTML, bisa dibuka linknya. Oke, kita langsung aja masuk ke gini materi. Oke, jadi aku mau jelasin. Jadi di sini aku bukan ngajarin, tapi di sini aku sharing juga. Cuma sekedar sharing gitu, ngasih tahu aja. Biar kita belajar bareng di sini gitu. Soalnya aku juga masih belajar gitu. Aku sharing yang aku tahu aja gitu. Sisanya kita belajar bareng nanti. Oke, jadi ini ada situs, mungkin kemarin udah di-share juga linknya sama Kak Yuda. Jadi di website ini udah lengkap gini ya. Halo? Kalau kalian mau belajar apa, HTML, CSS, Bootstrap gitu. Kedengaran ternyata. Dengaran Kak? Ini Kak aja nggak kelihatan view-nya atau yang lain juga ya? Yang lainnya kelihatan Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Ya lanjut ternyata. Ini koneksinya. Mungkin kakak nge-lag IndiHome-nya. coba kayak gini dulu ya. Kakak live dulu ya. Ganti dah bisnet. Ini masih langganan. Ini udah browsernya ya, yang ke share screen. Sudah, Kak. Jadi Sudah. kalau misalnya Oke, nggak kelihatan tuh bilang. Yuk. Kalau nanti nggak kelihatan, bilang aja ya. Oke, jadi aku lanjutin. Jadi kalau misal kalian pengen belajar apa itu, misal bisa di sini atau nyari video-video tutorial di YouTube. Jadi
aku mau bahas HTML aja sekarang. Nah, di sini udah lengkap gitu. Aku cuma bahas-bahas saja. Jadi sebagai bayangan nanti kita pakai kodenya. Jadi ini adalah struktur dasar dari HTML gitu. Ada doctype. Jadi doctype itu untuk mendefinisikan bahwa HTML yang kita gunakan itu versi 5 gitu. Karena kalau kita harus isi gini doctype gitu. Nah, HTML ini untuk mendefinisikan tag awal HTML itu. Nah, kalau head ini nanti bisa bilang sebagai kepalanya nanti ya. Nanti kita juga bisa naruh CSS untuk linknya gitu. Atau nanti kita naruh JavaScript di sini gitu. Nah, kalau body ini nanti website yang kita bikin itu codingan kita nanti bisa ditaruh di sini gitu. Oke, langsung aja kita praktek. Kalian bisa sambil gini ya, langsung aja buka. Kalau buka di gini, langsung aja praktek bareng. Oke, Kak. Oke, jadi pertama yang perlu kita lakuin itu kita buat dulu folder ya, buat nampung file HTML kita. Kita bisa langsung buat di sini, create new, atau kalau mau di browsernya juga bisa di Explorer. Ya, kita bikin dulu create new folder. Misal belajar HTML. Oke, jadi di folder ini nanti kita naruh file-file HTML kita, CSS juga gitu. Kalau mau langsung bisa drag aja. Foldernya bisa di drag atau bisa lewat gini ya, Visual Studio Code-nya. Di open. Pertama klik file, terus open folder. Nah, kita langsung cari folder yang tadi kita bikin gitu. Untuk naruhnya bebas ya, di mana aja, boleh di desktop, di download bisa, di dokumen juga bisa ya, di mana aja bisa sebenarnya. Oke, ini dasar HTML. Oke, ini kan kalau udah ada dasar nama folder kita berarti udah masuk gini, udah ke open. Nah, kalau misal kita mau buat halaman gini, kita bisa create new di sini. Klik dulu nama foldernya yang tadi kita bikin tuh, terus klik icon ini yang new file ini, terus kita tulis gini ya, nama filenya. Nama filenya bebas ya, tapi kalau pada umumnya itu, kalau biasanya kita nulisnya itu index.html gitu. Ini buat halaman utama kayak gitu misalnya. Nah, di sini aku mau jelasin kenapa aku pakai Visual Studio Code itu. Nah, bisa dibilang itu Visual Studio Code itu powerful gitu. Jadi kita banyak dimudahkan gitu. Misal ada ekstensi banyak gitu. Dan ada shortcut-shortcutnya gitu. Nah, kalau mau nulis bisa langsung di sini HTML gitu. Ini kan kita ngetik manual gitu, HTML gitu. Ada cara cepatnya itu. Kita tulis gini, tanda seru, terus kita tab. Udah otomatis dibikinin langsung oleh Visual Studio Code-nya gitu. Template untuk HTML-nya gitu. Jadi
kita buat dulu title-nya. Ya, atau kita save aja dulu ya. Oke, jadi untuk cara bukanya itu kita bisa langsung di sini buka folder ya. Nah, ini kan udah ada gini ya, file indexnya. Kita open aja langsung buka di browser. Oke, jadi di sini nggak kelihatan apa-apa karena kita belum nulis kodenya gitu. Kita belum bikin apa-apa, jadinya webnya masih kosong gitu. Nah, ini udah mau habis ya gini ya. Oke, jadi kita baca aja gini ya, dokumentasinya lagi. Nah, di sini ada introduction. Oke, di sini introduction. Nah, di sini ada elemen-elemen dasarnya gitu. Kayak ini H1 itu buat bikin heading. Heading itu misal kita heading itu ada 5 kalau nggak salah, 6. Jadi heading itu buat misalnya H1 itu bikin huruf yang gede gitu. Dan juga tebal. Nanti aku gini. Atau langsung aja kita praktekin. Ini kan tag dasar ya. Oke, jadi kalau kita mau buat gini ya, kita taruh di antara body-nya ini, di dalam body-nya. Kalau kalian mau cepat gini ya, tulis H1, terus langsung tab gitu. Langsung udah dibuatin. Nggak manual bikin kurang dari H1, lebih besar gitu. Tinggal tulis H1, ketik H1, terus tab. Langsung udah dibikin gitu. Ini kan heading 1, jadi heading 1. Kalau udah misal kita save ya, pastiin udah ke save gini filenya. Kalau nggak ke save, nggak mau ke load gitu. Untuk mastiin udah ke save atau nggak itu di sini ada ya. Kalau misalnya kita belum save, di sini ada unsave gitu, atau di sini ada bulatan putih gitu. Nah, kita bisa tekan save ini, file terus save, atau kita bisa tekan Ctrl plus S gitu. Itu shortcutnya. Kalau udah ke save, hilang dah gini ya, pesan unsave-nya itu. Nah, kita kan udah bikin heading 1, terus kita bikin kita buka di browsernya. Nah, untuk gini kita refresh saja. Tadi kan udah kita save, jadi kita refresh ya. Nah, di sini muncul tulisan segini aja udah disebut website sebenarnya. Simple gitu. Cuma ada tulisan heading. Kalau misal kalian bikin website kayak gini itu banyak dah kodenya, bisa ribuan, bisa jutaan gitu. Nah, ini heading 1. Nah, ada lagi heading. Misal biasanya heading ini dibuat itu dibikin buat apa namanya, kita misal mau bikin judul gitu biar langsung gede tulisannya gitu. Oke, masuk ke Visual Studio lagi. Terus ada juga H2. Langsung aja tulis gini. Heading 2. Heading 3. Udah H6 ya?
Iya, data ya. Oke, kalau udah save aja, file save atau Ctrl S, terus kita buka di browser ya. Nah, terus kita refresh. Nah, ini perbedaannya ini kan heading 1 tadi kita bikin. Ini heading 2 jadinya heading 1 itu paling besar ya, terus heading 6 itu paling kecil gitu. Kayak gini lah jadinya. H1, H2, H3, H4, H5, H6 gitu. Misalnya heading ini untuk judul gitu. Nah, di sini kan ada contohnya. My first heading gitu. Nah, terus elemen dasarnya itu ada P. P ini untuk bikin paragraf. Coba kita bikin satu sampai heading 1. Terus kita bikin P. Terus tab. Oke, jadi di sini kita fungsi P ini misal kita mau nulis teks gitu, teks panjang gitu. Kita bisa pakai P gitu. Oh, bisa. Terus save. Kita refresh. Nah, udah muncul. P itu kayak gini dia hasilnya nanti. Ini kan heading. Kalau heading itu langsung tebel dia. Kalau misal kita mau bikin ini tebel, nanti bisa kita tambahin CSS-nya gitu. Udah habis waktunya. Mau pindah room lagi nih, Kak? Kak Yuda. Oke, kita pindah room aja ya. Udah mau habis nih lagi 3 menit. Oke, jadi tadi sampai sini ya. Oke, jadi aku di sini mau langsung aja bikin web gini, sampai sederhana. Ntar sambil aku jelasin kayak gini. Ini boleh di save dulu. Kita pakai yang ini aja. Oke, jadi rencananya aku bikin website untuk apa ya? Isi data makanan gitu, menu-menu makanan gitu. Jadi kita kasih judul, title-nya juga warung bingung oleh. Jadi headingnya oke, langsung muncul. Jadi rencananya aku buat list di sini, terus nanti aku jelasin. Terus nanti ada gambar makanan kayak gitu. Terus di bawahnya ada deskripsi makanan itu. Simpel aja. Nanti atau pertemuan selanjutnya kita kembangin lagi. Aku buatnya sederhana aja sambil jelasin. Jadi yang perlu kita perlu itu list ya pertama. Kita buat list di sini. Oke, masuk list. Katakan. Terus oke, bagi yang belum tahu list tuh kayak gini ya, ada titik-titik apa, bulat-bulatan ini buat nulis itu, atau bisa juga buat angka itu, misalnya 1, 2, 3 itu berurutan gitu.
Jadi ya kita gini ya, buat header dulu. Header ini buat judul ya, tag HTML5 buat judul gitu. Header nanti kita taruh di sini. Header. Terus di sini nanti kita buat tadi list. Kalau bikin list tuh kita bikin UL, tag UL, UL terus tab. Nah, dalam UL nih kita bikin namanya anaknya LI itu, misalnya listnya. Ini kita buat beranda. Ini harga. Nah, kayak gini dia. Ada bulat-bulatnya tuh. Nah, misal kalau bikin angka 1, 2 gitu, bukan UL tapi OL gini, tag. Di sini OL ya, kita bikin bawahnya. OL itu, order list. Jadi order list itu berurutan dia. Tapi di sini ada, kita tulis tipe. Tipe, misal. Nanti mulainya dari 1. Terus kita bikin LI. LI. Oke. Di save, terus kita lihat langsung. Refresh. Nah, muncul lah. Ini kan kita pakai UL tadi, tag UL. Nanti ada bulat-bulat gini. Kalau misal kita pakai OL terus tipenya 1, 2, misal tipenya 1, nanti dia berurutan dari 1, 2 atau berapa aja kalian bikin LI-nya gitu. Nah, ada juga tipenya huruf Romawi gitu. Jadi misal kita mau huruf Romawi, kita bisa bikin kayak ini. Tinggal tulis I. Nah, muncul lah huruf Romawi. Sini Mas tuh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum nanti lanjut. Mohon maaf Pak, agak diperlambat sedikit Kak ya. Diperlambat, oke. Terima kasih Kak. Siap. Oke, tadi kan kita udah belajar list gitu. Sekarang kita aku mau jelasin tag link gitu. Nah, fungsi link itu, misal kita mau kita buat ya. Kita mau bikin teks itu bisa misal diklik, kita mau menuju ke Google gitu misal. Cara bikinnya itu tinggal ketik A, terus tab, kan muncul tag A-nya ini. Ini tag bisa dibilang link gitu. Nah, di sini kita isi href-nya. Href-nya itu kita isi misal www.youtube. Kita bawa ke YouTube gitu misalnya. Kita isi teksnya YouTube. Kita refresh. Nah, sini kan ada nih. Kalau link itu gini dia. Ini kan P tag biasa kan, tulisan biasa. Begitu kursor pointernya. Jadi pas kita arahin ke linknya, pointernya berubah itu. Bisa diklik ini.
Kalau ini kan nggak bisa diklik. Kalau ini bisa diklik. Nah, kalau misalnya diklik, kita buka tautan baru ya. Atau sini kita langsung. Misalnya, gimana ya tag gini? Gini ya kalau asal YouTube. Oke, benar. Pas diklik, kita langsung diarahin ke YouTube gitu. Nah, fungsi link ini banyak. Nggak bisa bilang banyak gitu. Kita bisa arahin kemana aja gitu. Misalnya kita arahin misalnya ke apa namanya? Misal ke sosial media kita gitu bisa. Nanti taruh aja linknya di href-nya itu. Atau misal kita mau arahin ke halaman lain gitu, halaman web kita yang lain gitu misalnya. Di sini kita kan punya beranda. Nanti beranda itu halaman home ya. Nanti kita punya halaman beda lagi, harga gitu. Nanti kita nampung harganya gitu. Misal diklik langsung ke halaman yang berbeda gitu. Jadi langsung aja kita implementasiin. Ini kan yang tadi. Nah, tag link ini bisa tag link ini bisa ditaruh di dalam RI gitu. Nah, misalkan di sini beranda, kita hapus aja dulu. Di dalam LI ini kita bisa taruh linknya, kan LI, terus di dalamnya kita isi tag A, terus tab. Nah, terus nanti kita taruh di sini gini. Kita bisa isi nama file ini. Kan misal diklik langsung menuju ke halaman index.html gitu. Nanti kita bikin juga halaman untuk harga. Index.html gitu. Sini kita tulis isi teks beranda gitu. Nah, kita langsung aja bikin untuk ini halaman untuk harga ini. Ini kan kita klik dulu nama folder kita, terus create new, terus kita tulis harga.html. Kalau mau cepat tinggal kopas aja ini, kita blok dulu, terus copy, kita paste di sini langsung biar cepat. Terus nah, title-nya kita ubah jadi harga. Di sini kita juga ubah harga. Jadi kita tambahin dulu di sini tag linknya. Kita arahin ke harga. Nah, karena di sini kan sama gini ya, dalam satu folder gini ya, apa namanya, harga sama indeksnya kan satu folder, jadi bisa langsung aja ditulis gini, harga.html gitu. Nanti misal kalian kan bikin folder nih khusus untuk harganya itu, nanti tambahin sini. Kalau misal harga.html ini ada di dalam folder, kalian ketik aja langsung harga, nama foldernya, terus slash nama filenya gitu. Ini karena ada dalam satu folder, jadi langsung aja ditulis bisa. Terus kita save. Jangan lupa isi gini ya, teksnya di dalamnya. Harga. Save. Refresh. Nah, ini kan tadi berubah dia. Ini kan beranda, udah bisa diklik nih. Ini kan beranda, jadi kita tetap di sini. Ini karena halaman berandanya itu. Nah, misal kita klik halaman harga, nah kita muncul ya halaman harganya. Udah beda gini ya. Kita pindah ke file yang lain gitu. Itu fungsinya, salah satu fungsi link gitu. Kalau
Nah, misal kalian buat website udah ada CSS kan, ini kan headernya atau navbarnya nanti kayak gini dah, gini ya. Contohnya ini kan ada HTML, CSS, nanti bisa diklik ini. Nanti kalau kalian isi CSS, nanti bisa ada kayak gini, nanti tampilannya itu. Ini kan cuma HTML aja itu. Oke, langsung aja. Kita tambahin gambar ya. Misal kita mau input isiin gambar di web kita ya. Kayak gini. Tinggal img terus src nama file image-nya. Nah, alt ini misal untuk misalkan ini nama filenya nggak ada, itu nggak kedetek, nanti ditampilin dah cuma teks ini aja yang ditampilin gitu. Nah, sebelum itu kita harus siapin dulu gini ya, gambarnya itu. Bisa kalian download atau bisa kalian pakai link itu. Di sini aku udah gini. Ini kan image. Oke. Nah, kita buat folder image khusus gambarnya. Terus di gini ya, di file dasar HTML, di file project kita gitu. Nah, di dalamnya ini kita isi gambar itu. Kita udah ada beberapa gambar. Nanti kita pakai yang ini. Oke, langsung aja. Ini ada juga tag namanya section. Ini fungsinya untuk membungkus gini ya. Kan ada bagian-bagiannya. Ini kita pisahin nih untuk headernya. Ini untuk kontennya gitu. Nah, nanti kalau misal kalian mau isi CSS-nya, kalian bisa tambahin gini di sini. Kelas itu namanya, kelas untuk mendefinisikan kalau ini header ini kelasnya header gitu. Nanti di CSS-nya biar kedetek gitu. Atau bisa juga isi ID. Gitu. Sama juga ID sama kelas ini. Tapi fungsinya beda nanti. Cara manggilnya juga beda di CSS. Nanti mungkin Kak Jeffrey yang jelasin bagian CSS-nya. Jadi sini kita isi aja. Nah, kita kan mau isi gambar. Nah, sebelum isi gambar itu kita isi dulu. Gitu ya. Mungkin P2 ini. Cara image-nya itu tulis img. Nah, langsung udah dibuatin template. Nah, kan src ini hampir sama Href. Untuk kalau mau ngambil gambar itu ngeling gambar itu pakai src. Nah, di sini karena folder image, jadi kita tulis dulu nama foldernya di src-nya, images, terus slash, baru nama filenya itu. Kita ada sate kambing .jpg. Jadi di nama file ini diperhatiin ya gini ya, ekstensi di belakang ini. Ini kan .jpg, di sini ada jpeg itu, ada lagi png. Nanti kalau misal salah nulis gini ya, nama filenya nanti nggak mau kepanggil gini ya, gambarnya. Nah, di sini kita tulis sate kambing, bebas ya. Oke, kita save, terus kita lihat.
refresh. Oke, udah muncul ya. Ini dia tampilan. Nanti kalau mau ubah ukuran gambarnya, mau dikecilin atau dibesarin, nanti bisa di CSS-nya nanti. Oke, ini sudah lumayan ya webnya. Jadi di bawah sini aku mau tambahin teks buat deskripsi gitu. Apa sih sate kambing itu? Nah, bisa nama itu kan bisa kasih paragraf ya. Nah, kalau kan misal kalian baru ngerancang aja nih, belum mau isi kontennya yang lengkap gitu. Kalian bisa tulis kata apa, kalimat acak atau kalimat random pakai lorem. Nah, kalau di VS Code itu misal kalian ketik lorem terus langsung nanti dibikinin teks panjang gitu, teks acak itu. Tapi kalian bisa ganti-ganti ya. Oke, jadi aku mau contohin aja pakai ini biar cepat. Oke, jadi kita lihat webnya. Kita refresh. Oke, dan bukan H2, terus ini IMG tadi, terus ini itu. Nah, kalian misal kalian mau isi gambarnya banyak gitu, kontennya banyak gitu, bisa langsung aja copy paste gini ya. Ini kan section. Oh iya, ini kan bagian section. Kita bungkus juga pakai ada nama tag artikel ya. Kita bisa paste di sini. Nah, kan misal mau bikin banyak nih, ini kan cuma satu, kita bisa copy artikel. Copy dah langsung. Berapa aja yang kalian mau. Karena aku bikin 3. Di save. Oke, masuk. Langsung refresh. Oke, udah banyak dan langsung 3 muncul. Kalau kalian mau nambahin lagi, bisa tambahin lagi. Tinggal isi aja di bawahnya gitu. Oh ya, ini gambarnya sama semua. Kita ubah aja dulu. Oke, ini kan ada sate, terus ini nasi goreng. Kita juga ubah gini ya, IMG, yes, sesuai dengan yang di folder images. Nasi goreng. Terus ini Ares. Ares, oke. Ini juga ya. Ares. Oke, langsung save. Terus buka gini browsernya. Terus kita refresh. Oke. Udah langsung beda-beda nih. Sate kambing, nasi goreng, gitu Ares ya. Mantap ya. Langsung lapar nih. Jadi lapar saya, Kak. Boleh langsung ambil makan. Ambil makan boleh. Bau satenya sampai sini. Mantap, mantap. Oh ya, nih aku mau nambahin lagi dikit untuk di harganya. Oh ya, kopas aja ya. Ini biar sama nanti. Headernya kita copy yang di index. Copy, terus bawa ke harganya. Biar nanti kita mudah gitu, biar sama gini ya. Misal kita mau ke index, beranda gitu.
Oke, di sini jadi aku mau bikin tabel di sini buat list harganya gitu. Nah, gimana bikin tabelnya kita lihat aja dulu di dokumentasi. Kita cari tabel. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, explore gini. Karena banyak juga tag ini. Nah, mungkin dijelasin menit kali ini semua. Luas gini materi. Mission price tag. Jadi kalau mau bikin tabel itu ada beberapa tag yang harus kita bikin itu. Definisi. Nah, pertama ini kan table itu. Kita buat tabelnya. Gitu. Terus kita buat PR itu. Kita buat kolomnya itu. Kolom ya? Kolom terus TH-nya untuk barisnya nanti gitu. Kebalik ternyata TR tuh untuk barisnya. Oh iya, tabel row. TR itu baris, TR kolom. Kebalik. Oke, langsung aja kita bikin. Harga. Kita boleh bungkus juga pakai section kelas harga gitu. Nanti kalau misal kalian mau nambahin CSS-nya di tabelnya bisa pakai ini pas tabel harga. Nah, pertama itu kita bikin table ya, table terus tab, terus kita bikin TR-nya, bikin barisnya. TH ya. TR. Oke, jadi TH. Ini TH-nya untuk header, table header gitu. Kita bikin nomor di sini. TH, nama, Oke, jadi kita bikin 3 kolom ya, nomor, nama makanan sama harganya gitu. Nah, terus kalau mau isi barisnya, kalian bikin lagi TR gitu. Ini untuk baris dari kolom yang pertama gitu. Jadi sini langsung aja kita bikin TD gitu. Ini kan tadi TH untuk headernya itu. Nah, ini untuk TD-nya buat barisnya. Terus kita isi nomor 1. Ini nama makanannya. Tadi samain aja gini. Tadi sate kambing ya. Mantap sate kambingnya. Kambing. Oke. Harganya berapa ya? RT 5.000 misalnya. Oke, save aja dulu. Nanti kita tambahin lagi. Terus kita lihat di browsernya. Browser, terus refresh. Nah, ini kita kan masih ada di file indeksnya itu. Kita masih di beranda. Nah, kita pilih aja langsung harga ya. Nah, langsung udah muncul. Ini belum gini, belum pasti border. Oke, jadi di tabelnya kita bisa kan tadi nggak ada gininya pembatasnya gitu. Tampil aja kita isi border 1 gitu misalnya. Terus kita save. Nah, ini ada yang muncul. Kalau kita isi border 1 gitu misalnya, ada pembatasan. Udah mirip kayak tabel ini. Terus misal kita mau nambahin lagi ini barisnya. Biar cepat ini langsung aja kita copy TR-nya. Terus kita paste.
dua goreng 10.000. Oke, langsung save. Kita refresh, langsung muncul ya. Nah, kayak gitu lah cara bikin tabelnya. Nah, misal ini kan manual bikinnya gitu. Kalau misal kalian mau bikin website yang dinamis gitu, misal ada database-nya itu, kalian bisa pakai pengulangan gitu. Nanti bisa dikombinasiin atau digabung sama PHP atau JavaScript itu bisa. Kita bikin satu aja ya nanti diulang langsung. Oke, kita udah bikin website sederhana ya kayak gini ya. Oke, mungkin aku sampai sini aja jelasin dulu tag-tag dasarnya. Nanti kalian bisa survive di web ini. Kalian mau belajar apa itu bisa kalian belajar itu langsung satu-satu nih gini ya. Nanti aku juga bakal gini kirim file ini, file projectnya di grup biar kalian bisa buat referensi gitu. Kalian misal mau apa ya, edit lagi publikasi juga boleh. Oke, nanti untuk CSS-nya untuk buat tampilnya lebih menarik itu nanti bisa free gini jelasin. Sampai sini ada. Halo, kedengarannya ya? Masuk ternyata. Untuk ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang bingung gitu? TR itu berarti untuk barisnya ya? TR ini untuk apa namanya kolomnya. Barisnya mana? Ini barisnya. Oh, Kalau baris. mau baris ya. Ke samping tuh. Baris dong, kolom nggak benar? Baris itu. Oh, baris ya? Oh, TD itu baru. Oh, siap. Itu kepanjangannya tabel row itu ya. Row itu baris. Oke. Ini tadi. Ini kan TR-nya tadi. Ini kan TR. Terus ada TD yang di dalam TD itu kan ada. Ini kan TR pertama kan ada gini ya. Ada TD yang di dalamnya. Nah, TD itu kolomnya gitu. TR-nya itu barisnya gitu. Jadi TR TD ini berurutan dia. Ini kan TR pertama kan ini. Ini kan baris pertama gitu. Jadi TH kolom nomornya ini barisnya nanti yang pertama juga gitu, TD yang pertama gitu. Barisnya. Terus dilanjutin gini gitu misalnya. Sini. Jadi berurutan dia. Ini kan ada 3 tadi, terus nyata 3 gitu. Misal kita bikin ini lebih gitu. Misal TH-nya lebih gitu. Stok gitu misal.
refresh. Nah, stoknya kosong itu karena di sini tadi kan apa namanya? Ini kan kolom gini stok gitu. Di sini kan nggak ada untuk stoknya, jadinya kosong dia. Jadinya berurutan dia. Di sini kan 4 gitu, di sini cuma 3. Jadi berurutan yang TD pertama itu untuk TH-nya ini, TD keduanya untuk TH yang kedua ini, terus harganya ini apa? TD ketiga harganya ini untuk TH harga gitu. Nah, yang keempat ini stok kan nggak ada di slide-nya itu, di baris-barisnya itu nggak ada, jadinya kosong. Kalau misalnya kalian mau nambahin itu, buat lagi TD di sini. Kan TD stoknya berapa? 20 piring gitu misalnya. Sini lagi, kasih TD. Oke, 10 piring. 10 porsi ya. Porsi TD. 60 piring. Terus jembung ya. Oke, kita save, terus lihat di browser ya. Terus refresh. Nah, muncullah lagi kolomnya. Ke kolom stok. Terus ini barisnya. Sampai situ ngerti nggak? Masih bingung? Harta itu ada yang nanya di kolom komentar. Mungkin coba Oh, ada. ditanggapi. Apakah ada syarat tertentu saat membuat sebuah web itu? Nah, dasarnya itu kan syaratnya itu kalian harus mengerti dulu gini ya. Kan kalau mau bikin web itu kan harus tahu dasarnya itu, harus tahu HTML-nya gitu. Jadi HTML ini yang pertama kalian ini apa? Pelajarin gitu. Kan misal mau buat tampilan yang lebih menarik gitu, kalian bisa tambahin CSS-nya gitu. Kalau pakai HTML aja bisa sih sebenarnya, tapi kayak gini dia tampilnya, sederhana cuma gini aja. Nanti kalau mau ngisi stylenya itu apa? Mau ngisi CSS itu nanti ini warnanya bisa diubah atau posisinya bisa diatur di mana gitu. Ini bentuknya bisa diubah gitu. Ada pertanyaan lagi ya kira-kira? Atau Kak Yuda mau nambahin boleh? Halo, tes. Oke, ada yang tambahin ya Kak? Kak ada tambahin tadi sedikit tentang penjelasan. Gini, apa namanya tadi pertanyaannya, apakah ada syarat tertentu saat membuat sebuah website? Jadi benar tadi katanya Kak Triarta itu, ya kita harus mengerti dulu dasarnya. Nah, sekarang yang adik-adik pelajarin ini HTML ya. Jadi kalau di analogiin itu, kayak tubuh kita nih manusia ya. Jadi HTML ini tulang-tulangnya kita gitu loh. Jadi adik baru belajar cara buat tulang aja gitu. Jadi tulang kan kalau nggak ada otot sama kulit itu ya kayak kerangka aja gitu, nggak gerak gitu. Jadi ini adik cuma buat kerangka-kerangkanya aja. Jadi nanti ada yang namanya CSS. CSS tuh ibaratnya kayak kulitnya lah gitu. Jadi tulang yang udah ada kulitnya gitu. Nah itu adik-adik baru belajar HTML sama CSS tuh. Ya, jadi untuk bisa digerakin tuh tulang sama kulitnya tuh, jadi supaya badannya bisa gerak kan ada yang namanya otot tuh. Nah otot tuh namanya nanti ada JavaScript namanya. Jadi sebenarnya kalau belajar website tuh minimal adik-adik udah ngerti 3 konsepnya itu HTML, CSS sama JavaScript gitu. Jadi kalau di sini ditanya syarat tertentu itu mungkin pertama adik-adik harus ngerti dulu gininya, konsep dasarnya. Untuk syarat-syarat tertentu mungkin nanti lebih lanjut itu lagi. Itu web lanjut masuk. Semisal adik mau buat website jenis SPA gitu. Ada apa namanya Kak? Lupa namanya.
SPA kalau nggak salah. Jadi websitenya tuh dia ada website gitu. Jadi URL-nya tuh cuma satu aja gitu, tapi menunya bisa ada banyak gitu. Nah itu nantilah itu kayaknya itu udah advance lah gitu. Jadi ada syarat-syarat khusus gitu. Jadi yang sekarang adik-adik pelajari dasarnya aja dulu. Ya nanti semoga bisa sampai gini apa namanya? Sampai hosting lah nanti. Jadi intinya nanti kita semoga bisa sampai hosting ya, karena hosting tuh udah lumayan banget gitu. Websitenya tuh udah bisa kita akses lewat HP gitu nanti. Keren aja gitu. Nah itu sih rencananya. Dan juga gini Kak mau nambahin tadi terkait project akhir komunitasnya. Jadi katanya komunitasnya harus bisa ngasilin sesuatu gitu. Nah nanti rencananya kita bakal buat sebuah sistem sederhana sih untuk nyimpan file gitu. Jadi kayak misalnya sekarang kakak nih dapat mata kuliah pemrograman kan. Nah kakak dapat tugas nih dari dosennya. Tugasnya itu kan kakak simpan. Nah tugas yang kakak simpan tuh nanti kakak upload ke website yang kita udah buat gitu. Jadi nanti websitenya tuh isinya tugas-tugas yang udah pernah dibuat gitu. Dari mata kuliah tertentu gitu. Jadi kita ada backup-annya gitu. Dan itu bisa diakses nanti sama adik tingkatnya lagi gitu. Jadi kayak sistem arsip gitu. Jadi kayak sistem arsip gitu yang bisa diakses nanti sama mungkin sama mahasiswa baru nanti gitu. Ya, jadi nanti ya yang ngisi tuh nanti kita semua sih. Jadi kita kalau dapat tugas gitu, kita bisa upload di sana nanti gitu. Itu sih rencananya gitu. Nah sekarang adik-adik belajar dulu gininya. Kita sama-sama belajar. Kalau Kak ingat lagi, kayak ngulang lagi belajar gitu supaya ingat. Jadi sama-sama belajar buat dari awal gitu. Benar-benar dari nol. Ya mungkin nanti bakal dikoordinasiin sama Kak Jepri nanti. Ya itu aja sih dari Kak. Ya mungkin Triarta bisa lanjut mungkin kalau mau dilanjutkan atau udah selesai gilirannya gitu. Oke, jadi mau ngasih saran, jadi nanti kalian bisa apa ya, survive lagi gini ya, website W3 School itu kalian bisa cari-cari materinya, belajar sendiri gitu. Nah untuk saya rencananya kan mau Kak Jepri mau ngasih materi CSS gitu. Kalian mau lanjut apa gimana? Atau mau sampai sini aja dulu gitu? Terus pertemuan berikutnya dilanjutin CSS-nya gitu. Halo? Kedengaran ya? Kedengeran ya? Sorry, kedengeran Triarta. Gimana adik-adik mau lanjut atau gimana? Kalau lanjut, bilang aja lanjut nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Halo, halo, Halo Jepri. halo. Atau mungkin aku begini ya, kasih gambaran dikit dulu mengenai CSS. Biar ada Boleh. aja gambaran. Oke. Ya juga biar gas ya. yang nontonnya juga kan nanti yang nggak hadir tuh. Coba giniin dulu. Aku di disable share screen-nya. Udah Jep. Oke. Kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Kelihatan Jep. Kelihatan Kak. Oke, tadi kan sudah dikasih juga analogi terkait dengan website ya. Tadi itu kita cuma baru belajar terkait dengan HTML. Jadi ini baru ada tulang aja atau kerangka lah istilahnya. Ini kerangka dasar. Jadi biar bisa kayak website yang kita lihat itu yang bagus-bagus itu, kita harus tahu dulu kerangkanya kayak gimana. Nah, kalau sudah kita belajar kerangka, kita akan belajar dulu mengenai CSS-nya. Nah, CSS itu kayak ngasih kulit gitu. Ini sedikit salah analoginya, seharusnya kita ke CSS dulu, baru ke JavaScript. Jadi kita ngasih style dulu, ngasih warna,
pokoknya terkait tampilan gitu, biar lebih menarik. Nah, setelah tampilan itu kan tampilannya udah menarik, jadi kita juga kasih otaknya lah istilah atau JavaScript-nya. Jadi kalau misalnya kita ngeklik tombol ini diklik itu ngapain, atau mungkin kita kalau ngakses link yang ini tuh ngapain dia gitu, keluar apa, itu di JavaScript kita nambah. Jadi yang tadi belajar kan baru HTML tuh, baru dasar banget. Rencananya kita belajar nanti CSS-nya. Itu CSS juga ada banyak itu, nanti bisa juga ada layouting atau kita nempatin itu kayak ini kan ada tombol nih, kita nempatinnya di sini gimana caranya, kasih warnanya gimana, itu layouting. Atau mungkin kita juga nanti juga belajar sedikit aja yang mengenai animasi. Kalau misal kayak gimana bilangnya, kan ada biasanya tuh komponen yang berputar itu di dalam websitenya, atau ada teks yang berjalan, atau ketika kita mouse kita itu kayak ini, mouse-nya kan ke komponen button yang ini, ketika di atasnya itu berubah dia warnanya, itu juga bisa kita pakai CSS. Nanti kita belajar dasarnya aja. Ntar kalau untuk expand-nya kita bisa diskusi aja di grup, atau kita juga sharing-sharing materi. Itu sih maunya, rencananya kita mau belajar sekarang atau minggu depan, itu aja. Itu aja dulu pengenalan sedikit. Oke. Halo, bisa dijawab ya sekarang atau minggu depan? Makasih. Izin menanggapi, Kak. Kalau dari saran adik, mending minggu depan sih, Kak. Hari ini khusus untuk belajar dasar-dasarnya ya, Kak. Karena adik sendiri juga belum terlalu tahu dasar-dasarnya gitu. Tapi nggak tahu juga teman-teman yang lain. Kalau pengen ngasih saran, silahkan, Kak. Masih, Kak. Oke, siap. Yang lain gimana? Iya, Minggu depan aja deh, Kak. Minggu depan ya? Oke deh, nggak apa-apa nih Kak. Kalau gitu share gininya dan ya form absensinya. Oke Kak, sip. Oh ya Jepri, mungkin ada sambilan nanti mau ditambahin selagi Kak nyebarin formnya nih. Bisa nanti ntar Kak cek dulu Google Formnya. Kak, izin Kak, mau nanya Kak. Boleh deh, tanya aja deh. Kenapa yang dipelajarin itu JavaScript Kak? Kenapa nggak PHP atau yang lainnya Kak? Makasih Kak. Aku yang nanggapi ya. Ya. Boleh Jep. Oke, gini. Yang tadi aku share screen itu cuma tampilan depan. JavaScript itu cuma bisa di tampilan depan. Bisa sih tampilan belakang buat ganti PHP, tapi itu lebih susah gitu. Jadi kita belajar dulu tampilan depannya. Nah, untuk PHP itu kita pelajari juga, tapi untuk tampilan di belakang, dari sisi server namanya, itu nanti belakangan, itu masih jauh banget itu. Udah pernah gini ya, tahu PHP itu? Udah pernah ngoding pakai PHP ya? Nah, dulu di SMK Kak. Ya nggak apa-apa, nanti itu masih jauh sih itu. Oke Kak, sama makasih. jalan kita belajar. Ya Kak, makasih Kak. Untuk pengisian formnya Kak kasih waktu sampai gini ya, di angka 15. Jadi 12.15 Kak tutup. Jam 12 lebih 15 menit. Berarti lagi
lagi 13 menit bisa diisi formnya. Oh ya, sama sekaligus gininya juga ya. Apa namanya? Vote pertemuan berikutnya. Ntar Kak share juga linknya. Di chat awak dia. Halo Kak Yuda. Ya Jeb, kenapa Jeb? Sambil nunggu boleh aku gini ya demo sedikit tentang CSS. Boleh. Itu dah sambil ngisi, Oke. sambil nunggu. Oke. Teman-teman mungkin udah pernah tahu ya tentang website dari SSO ininya, TI-nya yang undiksanya. Nah, ini contoh penggunaan CSS yang ini lihat. Ini kan ada komponen yang bergerak, yang berputar, itu penggunaan CSS. Nah, kalau ini di mouse-nya di atas icon ini dia berganti warna. Ini contoh penggunaan dari CSS. Ini ganti background, ganti color tulisan, jenis tulisan, itu penggunaan CSS. Nah, kalau JavaScript-nya itu kayak ini. Misal kita akan keluar kayak gini. Itu penggunaan dari JavaScript, contoh penggunaan dari JavaScript. Kalau teman-teman mau, kita bisa nanti next pertemuan kita buat kayak website ala-ala gini yang banyak animasi gini. Kalau teman-teman mau. Sambil belajar juga kita mengenai animasi di CSS. Itu bakalan seru sih, kayaknya. Itu aja sih sedikit kalau mau. Ini kebetulan aku juga yang buat websitenya, jadi aman lah nanti pertemuan selanjutnya. Itu aja sedikit dari aku. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas di grup aja. Oke, terima kasih.